semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widukta Fitriani dan hari ini saya mengajak kalian ngobrol tentang satu topik penting dalam dunia bisnis, yaitu sistem pengendalian manajemen atau biasa disingkat SPM. Dan jadi kenapa sih ini tuh penting? Karena di perusahaan itu nggak cuma soal bikin strategi besar, tapi juga gimana strategi itu dijalanin, diawasi, dan dipastikan tetap on track. Nah, ibarat nyetir mobil, punya tujuan aja nggak cukup. Nah, kita tetap butuh spion, dashboard, indikator, dan rem supaya perjalanan aman sampai tujuan. Nah, SPM itu perannya seperti kendali mobil dalam organisasi. Nah, biar nggak salah arah dan tetap efisien. Nah, oke, daripada berlama-lama, langsung aja kita mulai. Menurut Anthony dan Govindarajan, sistem pengendalian manajemen adalah proses yang digunakan manajer untuk memastikan bahwa sumber daya organisasi diperoleh dan digunakan secara efektif dan efisien. Mari kita pecah biar gampang ya. Jadi proses bukan kerja sekali selesai, tetapi terus-menerus dari awal sampai akhir. Nah, kemudian yang kedua, kemudian sumber daya. Nah, sumber daya ini bukan cuma uang ya, tapi juga manusia, waktu, teknologi, aset, dan bahkan informasi gitu. Nah, kemudian efektif, yaitu kegiatannya tetap tepat sasaran. Kemudian efisien. Nah, dilakukan dengan cara paling hemat tanpa buang-buang sumber daya. Jadi intinya tuh SPM itu alat bantu supaya perusahaan bisa jalan dengan rapi dan efisien. Nah, kemudian peran SPM dalam organisasi, SPM itu penting banget karena berfungsi untuk mengatur perilaku karyawan biar semua pegawai bekerja ke arah yang sama, bukan kepentingannya masing-masing. Nah, kemudian yang kedua, memantau keberjalanan operasional lewat laporan, indikator, dan data. Manajer bisa tahu apakah target tercapai atau belum. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mengevaluasi kinerja. Nah, untuk menyediakan alat ukur produktivitas, biaya, kualitas layanan, profit, dan lain-lain. Nah, kemudian yang keempat, mengkoordinasi antar bagian biar divisi pemasaran, produksi, SDM, dan lainnya nggak jalan sendiri-sendiri. Ibaratnya SPM itu pengatur lalu lintasnya dalam perusahaan agar semua bagian bergerak serempak. Nah, kemudian kenapa sih pengendalian penting di perusahaan modern? Jadi ada 4 alasan utamanya, yaitu yang pertama, perubahan sangat cepat. Jadi teknologi, selera konsumen, kompetitor baru, semuanya tuh berubah cepat. Nah, perusahaan butuh sistem kontrol supaya cepat beradaptasi. Nah, yang kedua yaitu perusahaan makin besar dan kompleks. Ada banyak cabang, unit bisnis, sampai ratusan karyawan. Tanpa pengendalian, koordinasi bakal kacau. Nah, yang ketiga itu resiko bisnis tinggi. Nah, naik turunnya harga bahan baku, inflasi, peraturan baru, dan persaingan ketat, semuanya tuh harus dipantau. Akuntabilitas, yang keempat, akuntabilitas semakin penting. Nah, jadi pemilik perusahaan ingin manajer bekerja jujur, transparan, dan sesuai target. Nah, kemudian contoh SPM di berbagai jenis, yaitu biar gampang kita lihat contoh nyatanya aja ya. Nah, yang pertama itu ada retail, yaitu minimarket, fashion store. Nah, contohnya itu cek penjualan harian dari sistem kasir, bandingkan dengan target. Kalau turun, bikin promosi atau bundling. Nah, kemudian yang kedua itu restoran. Nah, bisa mengontrol biaya bahan makanan, memantau jumlah pengunjung tiap jamnya. Nah, kalau sepi, buat promo atau live cooking. Kemudian startup teknologi,
pantau jumlah penggunaan aktif, cek tingkat churn yang berhenti pakai. Kemudian kalau churnnya itu tinggi, nah maka perbaiki fitur atau UI atau UX-nya. Dari contoh ini kelihatan kan kalau SPM itu kepake banget di hampir semua industri gitu kan. Nah, kemudian tujuan sistem pengendalian manajemen ada 4 tujuan besar, yaitu yang pertama menyelaraskan perilaku karyawan dengan tujuan perusahaan. Nah, biar nggak ada yang kerja semaunya atau lebih fokus ke bagian sendiri tanpa melihat keseluruhan perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu memastikan strategi berjalan, supaya strategi itu bukan cuman tulisan di kertas. SPM yang memastikan strategi benar-benar dilaksanakan. Kemudian yang ketiga yaitu mengurangi ketidakpastian. Nah, SPM memberikan data rutin yang bisa dipakai untuk mengambil keputusan cepat sebelum masalah membesar. Nah, kemudian yang keempat memberikan informasi untuk keputusan. Nah, mulai dari laporan keuangan, KPI, dashboard, sampai laporan operasionalnya. Kemudian elemen utama sistem pengendalian manajemen. Jadi menurut Anthony dan Govindarajan ada 4 elemen utama, yaitu yang pertama detektor atau sensor, yaitu mengumpulkan data tentang apa yang terjadi, contohnya laporan penjualan, CCTV, absensi karyawan, kasir, kemudian laporan produksi. Nah, jadi tanpa data pengendalian tuh nggak bisa dilakukan gitu kan. Nah, kemudian yang kedua asesor atau penilai. Nah, asesor ini membandingkan data aktual dengan target atau standarnya. Contohnya target penjualan mingguan, anggaran biaya, KPI. Nah, kalau ada deviasi berarti ada masalah tuh. Nah, kemudian yang ketiga efektor atau tindakan korektif. Nah, ini langkah nyata untuk memperbaiki penyimpangan, misalnya menambah strategi pemasaran, menambah karyawan, menyesuaikan anggaran, dan memberikan pelatihan. Bukan laporannya yang penting, tapi tindakannya ya. Kemudian yang keempat, communication network, alur komunikasi agar informasi bisa mengalir dengan cepat dan jelas. Bentuknya bisa sistem ERP, dashboard laporan, email, rapat koordinasi. Nah, tanpa komunikasi laporan nggak ada gunanya karena tidak ditindaklanjuti gitu. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi keberhasilan SPM. Nah, jadi ada beberapa faktor tuh yang menentukan apakah SPM ini tuh berhasil atau enggak. Nah, yang pertama itu lingkungan internal dan eksternalnya. Perubahan ekonomi, teknologi, dan kebijakan pemerintah itu contoh dari lingkungan internal dan eksternalnya ya. Nah, kemudian struktur organisasi, yaitu semakin jelas pembagian tugas, maka semakin mudah pengendalian dilakukan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu budaya perusahaan. Nah, budaya yang baik membuat karyawan terbuka dan disiplin. Kalau budayanya buruk, kontrol sering diabaikan. Kemudian yang keempat, sistem penghargaan atau reward mempengaruhi perilaku. Nah, kalau adil, karyawan termotivasi. Kalau tidak adil, maka munculnya manipulasi atau perilaku disfungsional. Oke, teman-teman, itu tadi penjelasan dari aku, penjelasan lengkap tentang karakteristik sistem pengendalian manajemen. Semoga penjelasannya bisa membantu kalian memahami bahwa SPM itu bukan hanya sekedar teori, tapi sistem penting yang bikin perusahaan tetap rapi, efisien, dan berjalan sesuai tujuannya. Intinya, tanpa pengendalian yang baik, strategi hebat pun bisa gagal. Nah, tapi dengan kontrol yang tepat, perusahaan bisa
bertumbuh lebih cepat dan lebih stabil. Nah, terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai ketemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.